Bab 1162. Setengah Kaisar. Aku bisa hajar 10. Pria berjubah hitam dan yang lainnya datang ke langit di atas warrior yang dan berhenti karena aura naga putih itu hilang. Wajah semua orang sangat jelek. Segera, mata semua orang tertuju pada warrior yang tubuhnya gemetar di bawah. Chelsea Mu dan Lian Ye mengerutkan kening ketika mereka melihat warrior yang mereka tidak menyangka bahwa orang di bawah adalah warrior yang. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba memandang warrior yang dan berkata, "Kamu melihat seekor naga putih terbang." Warrior yang melirik pria berjubah hitam dengan ngeri, lalu mengulurkan jari-jarinya yang gemetar dan menunjuk ke kejauhan, dengan gemetar berkata, Ada seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam, menggunakan pedang, menangkap seekor naga dan terbang ke sana." Orang tua berambut putih. Pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit dan hendak pergi ketika tiba-tiba, dia menatap warrior yang dan berkata, "Mengapa kamu gemetaran?" "Takut." Warrior yang sedikit gelisah saat berbicara. "Pecundang." Pria berjubah hitam suaranya terdengar, melambaikan tangan kanannya, dan semburan energi vitalitas menyembur, mengenai warrior yang seketika. Ark. Jeritan terdengar di lapangan, dan warrior yang dihempaskan masuk ke dalam tanah. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak melihatnya, dia menghilang di kejauhan dengan semua orang di belakangnya. Di lapangan, Lian Ye dan yang lainnya tidak terus mengejar. Mereka telah kehilangan kesempatan terbaik, dan mengejar sekarang hanya akan menjebak diri sendiri di sini. Semuanya, jaga diri sendiri. Tetua Mo memberi salam kepada Lian Ye dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi dengan pimpinan pasukan singa salju, setengah kaisar kultivator tanpa partai dan setengah kaisar dari kelompok pasukan lainnya ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Sekarang adalah waktu untuk melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa dalam waktu singkat, kota kiamat akan datang untuk memburu mereka, dan mungkin masternya sudah dalam perjalanan. Hanya pasukan penelan jiwa yang tersisa di lapangan. Di lapangan, Lian Ye mengepalkan busur hijau tua di tangan kanannya dan terdiam. "Gadis, apa rencanamu?" tanya lelaki tua berjubah abu-abu di samping Lian Ye. Lian Ye hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia melihat ke bawah ke lubang yang dalam di bawah, meraih dengan tangan kanannya, dan sesosok tubuh ditangkap langsung olehnya. Sosok itu tentu saja adalah warrior yang. Saat melihat warrior yang, Chelsea Mu dan orang tua itu sama-sama sedikit terkejut, karena warrior yang masih hidup. Tahukah kamu, saat warrior yang baru saja dipukul, mereka merasa nafas warrior yang menghilang. Warrior yang menatap ketiganya dengan sedikit panik di ekspresinya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Lian Ye bertanya. Warrior yang melirik Chelsea Mu dan berkata, "Aku takut dia akan membunuhku, jadi aku kabur." Lian Ye menatap warrior yang sebentar, lalu berkata, "Siapa kamu?" "Apa?" Warrior yang tercengang. Lian Ye menatap warrior yang dan berkata, "Saat pertama kali aku melihatmu, Chelsea dan yang lainnya tidak bisa menghindari panahku, tapi kamu berhasil. Kedua kalinya, sebelumnya, yaitu saat kamu mencapai pendekar suci dari setengah suci. Dan sekarang, kamu di sini, dan kamu dipukul oleh master setengah kaisar dan tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu masih akan terus berpura-pura?" Mata Chelsea Mu dan lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung tertuju pada warrior yang, dengan keraguan di mata mereka. Warrior yang terdiam. Lian Ye berkata lagi, "Orang yang baru saja membawa pergi nadi spiritual tingkat dewa ada hubungannya denganmu, kan?"
Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan tegas, bercanda, ini tidak bisa diakui, jika tidak, yang menunggu adalah pengepungan semua orang, dan kota kiamat. Meskipun dia tidak takut, dia tidak akan cukup bodoh untuk memancing musuh tanpa alasan. Lalu kenapa kamu di sini? Jangan bilang itu karena Chelsea akan membunuhmu, jika itu masalahnya, maka kamu harus melarikan diri keluar, bukan di sini. Kata Lian Ye. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, aku hanya ingin masuk dan mendapatkan sedikit barang di tengah kekacauan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu kalian sedang rebutan naga putih itu. Lian Ye hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, pria tua berjubah abu-abu di sampingnya berkata, gadis, kita harus pergi. Lian Ye melirik warrior yang, lalu berkata, ikuti kami, jika kamu tidak ingin mati. Setelah berbicara, Lian Ye bergerak dan berbalik untuk pergi. Warrior yang melirik Lian Ye, lalu bergerak dan mengikuti. Setelah Lian Ye dan yang lainnya meninggalkan reruntuhan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Karena, semua orang yang keluar dari reruntuhan sebelumnya ada di kejauhan saat ini. Di sekeliling, sekelompok orang berjubah biru muncul di beberapa titik, ada ribuan orang, semuanya di atas pendekar suci, orang-orang ini membentuk lingkaran dan mengepung semua orang. Tidak jauh di depan orang banyak, berdiri seorang pria berjubah biru putih dengan pedang panjang di pinggangnya dan seorang wanita berbaju biru panjang, dan di belakang pria dan wanita itu ada 5 pria tua berjubah putih. 1 pria dan 1 wanita, termasuk 5 tetua berjubah putih, semuanya setengah kaisar. Ketika warrior yang melihat orang yang membawa pedang itu, dia tercengang, karena pria ini agak mirip dengannya. Warrior yang menoleh menatap Nadine di kejauhan, dan benar saja, Nadine menatap pemuda yang membawa pedang di kejauhan. Warrior yang sedikit merenung, berjalan ke samping Nadine, dan berkata pelan, apakah dia tunanganmu? Nadine tidak berbicara. Warrior yang mengusap pelan kepala Nadine, lalu menatap pemuda yang membawa pedang dari kejauhan. Pada saat ini, pemuda yang membawa pedang melirik semua orang di lapangan dan berkata, semua orang, Sekte Suantian kami tidak bermaksud mempersulit kalian, Sekte Suantian kami hanya menginginkan nadi spiritual tingkat dewa. Nadi spiritual tingkat dewa ada di tangan kota kiamat, Anda bisa masuk untuk memintanya. Pada saat ini, tetua Mo dari pasukan singa salju berkata, kalau begitu mari kita tunggu mereka keluar. Pemuda yang membawa pedang tersenyum lalu berkata, lupa satu hal, Sekte Suantian kami sedikit tertarik dengan barang-barang di reruntuhan ini, jadi kalian bisa menjual barang-barang yang kalian dapatkan di reruntuhan ini kepada Sekte Suantian kami, jangan khawatir. Harga beli Sekte Suantian kami adil, dan kami tidak akan pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke beberapa murid Sekte Suantian di kejauhan di belakangnya, dan berkata, jika kalian ingin pergi sekarang juga bisa, tunjukkan saja kepada kami barang-barang di cincin penyimpananmu, dan jika kami tertarik, kami akan beli, jika tidak tertarik, kalian dapat pergi langsung. Ngomong-ngomong, aku menyarankan kalian untuk tidak bermain-main, jika tidak, jangan salahkan Sekte Suantian kami, karena tidak baik hati dan kejam. Mendengar kata-kata pemuda yang membawa pedang, semua yang ada di lapangan tiba-tiba murung. Tunjukkan pada mereka barang-barang di cincin penyimpanan. Ini adalah tanda yang jelas ingin merampok. Pemuda yang membawa pedang tersenyum dan melangkah mundur ke samping gadis bergaun biru. Pada saat ini, mata gadis bergaun biru tiba-tiba jatuh pada Nadine di kerumunan yang jauh. Melihat tatapan ini,
orang-orang di depan Nadine dengan cepat menjauh. Dengan cara ini, Nadine dan gadis bergaun biru saling berhadapan. Pada saat ini, pemuda yang membawa pedang juga melihat ke arah Nadine, dan ketika dia melihat Nadine, dia tercengang. Gadis bergaun biru berjalan ke arah Nadine, dan pemuda yang membawa pedang dengan cepat mengikuti. Nadine mengepalkan tangan kecilnya, dan matanya masih tertuju pada pemuda yang membawa pedang. Di lapangan, ekspresi para anggota pasukan Phoenix berubah dan mereka buru-buru datang ke belakang Nadine. Chelsea Mu juga muncul di samping Nadine dengan mata waspada. Selain itu, Liani Ye mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Nadine menatap gadis bergaun biru saat gadis bergaun biru berjalan beberapa meter di depan Nadine. Aku menemukan bahwa setelah Sandy Lin dan aku muncul, kamu terus menatapnya. Katakan padaku, kenapa? Gadis bergaun biru menatap Nadine dan berkata. Nadine melirik pemuda yang membawa pedang tanpa bicara. Pada saat ini, pemuda yang membawa pedang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nadine, dia mantan tunanganku. Tunangan. Mendengar perkataan pemuda yang membawa pedang, mata gadis bergaun biru sedikit menyipit dan matanya menjadi dingin. Melihat adegan ini, wajah pemuda yang membawa pedang sedikit berubah, dan dia berkata dengan cepat, tapi sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika aku ditemukan oleh guru, aku sudah menceraikannya. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan sama sekali. Benaran tidak ada hubungan apa-apa? Tanya gadis bergaun biru sambil menatap pemuda yang membawa pedang. Pemuda yang membawa pedang mengangguk cepat dan berkata, tentu saja tidak ada hubungan. Kamu lihat Nadine, dia mana sebanding kamu. Kecantikannya tidak sebagus kamu. Bakatnya tidak sebagus kamu, bagaimana mungkin aku ada hubungannya dengan dia? Aku hanya memiliki kamu di hatiku, aku bisa bersumpah demi Tuhan. Kalau begitu kamu bunuh dia, kata gadis bergaun biru. Mendengar ucapan gadis bergaun biru, Chelsea Mu dan yang lainnya tiba-tiba berubah ekspresinya. Selain itu, warrior yang melirik gadis bergaun biru, lalu ke pemuda yang membawa pedang. Nadine pun melihat ke arah pemuda yang membawa pedang. Kemudian pemuda yang membawa pedang tercengang ketika mendengar kata-kata gadis bergaun biru. Tentu saja dia tidak menyangka gadis bergaun biru akan mengatakan hal seperti itu. Pada saat ini, gadis bergaun biru itu berkata lagi, kenapa tidak rela? Wajah pemuda yang membawa pedang sedikit berubah. Pada saat ini, gadis bergaun biru tiba-tiba berkata, tidak rela juga tidak apa-apa. Kalau begitu kamu jadi pasangan dia. Mengatakan itu, gadis bergaun biru berbalik dan pergi. Aku bunuh. Pada saat ini, suara pemuda yang membawa pedang terdengar di lapangan. Gadis bergaun biru berhenti, menoleh ke arah pemuda yang membawa pedang, dan berkata, aku menontonnya. Pemuda yang membawa pedang menatap Nadine dengan wajah murung, dan berkata dengan kejam, jangan salahkan aku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, apa yang kamu lihat. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa tidak ada hubungan antara aku dan kamu. Kamu dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama, kamu dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama. Nadine mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, Sandy Lin, kamu, apa hebatnya kamu? Bukankah hanya setengah kaisar? Setelah berbicara, dia merasa kata-katanya sedikit kurang berbobot, lalu berbalik untuk melihat warrior yang, dan berkata, menurutmu benar. Warrior yang mengangguk dan berkata dengan sangat kooperatif, setengah kaisar, tidak ada yang istimewa. Ada sentuhan penghinaan di sudut mulut Sandy Lin, dan berkata,
Tidak ada yang istimewa, tetapi untuk membunuhmu semudah menginjak semut. Warrior yang terkekeh, lalu mengusap kepala Nadine yang ada di sampingnya. Kamu mau memukulnya, kan? Nadine mengangguk tanpa sadar. Aku akan membantumu memukulnya, oke? Warrior yang tertawa. Nadine hendak mengangguk lagi, dan tiba-tiba, dia menatap warrior yang dan berkata dengan lembut, situasi apa ini, kamu masih membual. Kamu pergi. Masih belum melakukannya. Pada saat ini, gadis bergaun biru di kejauhan tiba-tiba berkata. Sandy Lin tidak ragu-ragu, pikirannya bergerak sedikit, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba terhunus dan berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah Nadine. Wajah Nadine langsung pucat pasi, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih tangan Nadine dan menariknya ke belakang. Wajah Nadine berubah drastis dan dia hendak mendorong warrior yang menjauh saat matanya terbuka lebar dan mulutnya sedikit terbuka, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Begitu pula dengan kerumunan. Di mata semua orang, pedang Sandy Lin terjepit di antara dua jari. Warrior yang memandang Sandy Lin yang tercengang di kejauhan, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, setengah kaisar. Aku bisa pukul 10. Bersambung.